Nama saya Sutopo atau istilahnya itu Bapak Sutopo, becak perpustakaan. Jadi sekarang saya genap usianya 74 tahun. Tapi bagi saya bukan usia yang usia adalah hal yang lain, tapi semangat harus tetap ada. Mengapa saya memilih becak dengan perpustakaan ini? Karena ada motivasi yang sangat saya pilih, yaitu karena masyarakat melihat saya itu betul-betul membantu masyarakat untuk memberi bacaan kepada semuanya, agar mereka yang semulanya punya nafsu membaca tapi tidak bisa membeli buku karena mahal, mau masuk ke perpustakaan juga kurang, yang sangat seperti gedungnya seperti itu. Makanya saya buat becak perpustakaan. Saya tidak akan pensiun, yang pensiun saya hanya Tuhan. Makanya saya memilih becak ini ada suatu gerakan-gerakan olahraga ya, yang membuat badan itu selalu fit. Untuk becak perpustakaan sendiri saya mulai 2017. Jadi sebelumnya 2003 sampai 2017 sudah ada buku-buku, tapi jumlahnya hanya sedikit, 10 buku di kiri kanan tempat duduk. Dengan berjalannya waktu, ketika ada menunggu penumpang, ada 4 becak jejer-jejer, saya itu sedang membaca, pasti membaca. Jadi ketika becak teman saya itu ada yang tidur, ada yang ngerumpi, ada yang pokoknya malas-malas lah, saya tetap membaca. Kesukaan buku adalah tergantung dari usia ya. Waktu masih SMP, SD saya senang komik ya. Lalu menginjak SMA, buku-buku cerita silat itu. Tapi setelah saya menjadi tukang becak ini, memiliki buku banyak sebanyak ini, itu sangat berterima kasih karena banyak membangun karakter saya. Lalu penilaian saya sebagai seorang yang hidup di dunia ciptaan Tuhan itu betul-betul ada di dalam buku ini, sangat positif ya. Sebelumnya saya ceritakan jumlahnya ya. Iya. Jumlah yang sekitar 300 buku. Jadi 200 di rumah, 100 di becak. Itu berasal dari donatur-donatur buku, baik itu komunitas perpustakaan, komunitas percetakan, dan perorangan. Bahkan ada seorang toko buku online dari Bali ngirim kepada buku kepada saya per paketnya. Bahkan pengirim itu nggak mau disebut namanya siapa, alamatnya gimana. Udah, pokoknya ini buku untuk Pak Topo, untuk perpustakaannya begitu. Betul, itu sangat betul. Di antara 4 becak yang parkir di pasar, itu ibu-ibu yang belanja, ibu-ibu yang jualan, mereka mendekati becak saya untuk pinjam buku, melihat-lihat buku-buku itu. Ternyata tukang becak maupun teman-teman, bahkan pemulung, pengamen, pedagang kaki lima, semangat bacanya bagus. Hanya karena kendala buku itu mahal, lalu mau masuk ke perpustakaan juga sangat formal, nggak mungkin. Makanya lalu saya sodorkan, ini becak saya ada buku, silakan baca, bebas, gratis, tidak terbatas waktu, tidak terbatas. Suka duka pasti ada ya. Pasti ada. Karena manusia hidup dunia ya memang itu harus ditempuh. Cuma kita untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, kita harus pandai-pandai ya. Dukanya ya sering anak saya sendiri malam itu. Anak saya, Pak, kok sudah Bapak itu setiap bulan sudah menerima pensiun, sudah enak di rumah, lihat TV ini. Nah, justru nasihat seperti itu kurang baik bagi saya. Nanti karena berdasarkan pengalaman teman-teman lain, mereka tidak ada kegiatan yang bersifat fisik maupun rohani, akhirnya stroke, ada yang meninggal,
ada yang sakit. Saya tidak mau seperti itu. Saya harus tetap bersemangat dalam hidup ini. Bagi orang lain, pandemi merupakan suatu rintangan atau ketidaksuksesan ya. Tapi bagi saya, no problem. Pandemi berjalan, saya juga tetap berjalan. Ya, tetap lari, tetap sehat, tetap mencari rezeki. Bahkan 1 minggu tidak narik pernah. Pesan saya ya, memang perkembangan teknologi begitu pesat ya, cuma kita juga harus mengimbangi dengan kemajuan kepesatan daya pikir kita, hati kita harus lebih, jangan kalah dengan itu teknologi, harus selalu positif. Karena apa? Di dalam diri kita itu ada suatu kekuatan yang luar biasa, kekuatan positive power, bahkan tidak terbatas, karena asalnya juga dari sana ya. Nah, itulah digunakan untuk melawan seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah, bahasa Jawanya memilah ya, itu mana yang positif, mana yang negatif. Nah, tapi negatif juga bisa kita telaah ya, oh seperti itu nggak baik, akhirnya harus seperti ini. Jadi pandai-pandailah, dewasalah kita menghadapi teknologi yang seperti itu. Tapi saya anjurkan, sekali membaca tetap membaca, karena buku adalah guru yang paling sabar. Bersyukur itu begini artinya, kita itu memang diberi suatu kemudahan, kesulitan, tapi dua segi itu harus kita syukurilah, karena ujung-ujung dari ketidaksuksesan, kesengsaraan itu nanti Tuhan memberikan suatu finish yang akan membuat kita happy. Cuma orang sering tidak sabar ya, wah ini harus kita dapat mengambil manfaat dari kegagalan itu untuk suatu kesuksesan. Sebagai akhir kata saya sarankan ya, kita hidup itu harus berolahraga dan berolah roh ya. Karena apa? Kekuatan dari raga adalah dari roh, sehingga harus. Nah sekarang bertanya, lalu makan dan minumnya dari mana? Kalau raga jelas itu makan minum kelihatannya, tapi sekarang roh itu dari mana makan minumnya? Kita sebagai orang yang beragama punya kitab-kitab itu kamu baca, itulah makanan minuman dari roh, firman, lalu ceramah, lalu segala sesuatu yang dekat dengan Tuhan, itu yang selalu kita masukkan ke dalam roh kita, sehingga antara olah roh raga dan olah roh harus tetap sukses dalam studi. Akhir kata, good luck to you.